Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Serapina, yaitu kisah Ningtyas. Waduh, seru ya, makin seru nih kisah Ningtyas. Bocah indigo yang baru kelas 1 SD, yang mana di episode kemarin Ningtyas ini mengalami sawan bangkai nih. Waduh, jadi Ningtyas ini tinggalnya di Kalimantan Timur teman-teman. Orang tuanya berdagang di Kalimantan Timur. Apakah yang terjadi nih setelah Ningtyas mengalami sawan bangkai? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti dengan sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Perjalanan dari Kalimantan menuju Tanah Jawa. Kisah Ningtyas. 1 minggu telah berlalu. Kondisi Ningtyas setelah sakit sawan bangkai tidak banyak yang berubah. Tubuhnya memang mulai menghangat, rona merah ceria di wajahnya sudah bisa dilihat. Tawa kecil yang mengalun selaras dengan ocehannya yang mulai terdengar. Tapi tak menjamin ia tidak akan jatuh sakit kembali, itu kata Riris. Nanda membelai puncak kepala adiknya dengan sayang. Ia cium kening Ningtyas berkali-kali hingga si kecil merasa risih. "Mbak, jangan cium-cium, ada Firman." Ningtyas selalu merasa ia yang paling tua jika dihadapkan dengan Firman yang ternyata hanya beda 3 bulan dari dirinya. Ningtyas malu jika harus dicium seperti itu. Firman menggelengkan kepalanya cepat. Anak laki-laki itu menurunkan buku yang ia baca dengan Ningtyas tadi dan mendekatkan diri pada Nanda yang ada di depannya. "Mbak, kalau Ica nggak mau dicium, cium aku aja mbak, aku mau." "Apaan sih anak kecil?" Bagus, yang sedari tadi pagi sibuk membantu Parman dan Kamil serta Idris membuat gerobak dagangan nasi goreng di depan, tiba-tiba muncul di ambang pintu kamar. Firman tergelak mendapatkan seruan itu. Ia memeluk lengan Nanda dan menjulurkan lidahnya ke Bagus. "Apa sih abang, main nyaut-nyaut aja." Bagus merasa sudut bibirnya berdenyut-denyut. Dengan satu gerakan, ia tenteng Firman yang kurus kering ke atas pundaknya, lalu membawanya keluar ke arah balkon. Ningtyas tertawa kencang. Ia berdiri dan berlari mengejar Bagus dan Firman yang tak juga berhenti tertawa, bukannya takut. Anak laki-laki yang sudah semingguan itu setiap hari datang ke rumahnya malah semakin tertantang dan menikmatinya. Dengan main-main, Bagus melempar Firman yang semakin terbahak-bahak dan mengayunkan kedua tangannya seolah akan terbang. Lagi bang, lagi bang." Ningtyas melompat-lompat kecil dengan tangan yang terangkat. "Mas, aku juga mau mas, mau terbang juga." Bergantian dari Firman ke Ningtyas, kedua anak kecil itu puas terbang ala-ala dari Bagus yang awalnya hanya iseng pada Firman, malah berubah menikmati permainannya. Dari arah bawah, ada Adi yang baru pulang dari sekolah karena ada pemilihan calon anggota OSIS dan ia tertarik untuk mengikutinya. Jadilah ia pulang terlambat. Langkah remaja emo itu terhenti di depan gerbang ruko. Dia melirik para lelaki dewasa yang masih asyik dengan peralatan dan kayu, sama sekali tidak tahu tentang kelakuan masnya yang tidak jelas itu. Ayah, lihat itu Mas Bagus!" teriak Adi dengan sengaja. Suaranya keras mengambil atensi Parman yang kemudian keluar dari ruko dan melihat perbuatan Bagus. "Astagfirullah Bagus, itu jatuh nanti anak orang.
Parman membuat gerakan kepalan tangan ke atas, memberikan peringatan jika Bagus tak menyudahi permainannya berbahayanya itu. Bagus yang mendapat peringatan itu tertawa kencang. Ningtyas yang ada di gendongannya, ia ciumi pipinya dengan gemas sampai tawa gelinya terdengar. Firman melambaikan tangannya pada Adi yang juga tertawa mengejek pada Bagus. Setelah itu, Adi masuk ke dalam ruko. Firman kembali melihat pada Bagus yang masih menggendong Ningtyas. "Jangan iri, gak baik." Celutukan itu terdengar dari depan pintu balkon. Di sana ada Aris yang berdiri dengan kedua tangan terlipat di depan dada, memandang Firman dengan tatapan tajam. Tuduhan itu tak lantas membuat Firman tersinggung. Ia malah mendekat, berpura-pura menarik tangan Aris dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Bang Bagus, ini Aris mau juga nih, digendong juga kayak pesawat." Bagus sejenak terhenti. Ia pandangi wajah Firman yang antusias dengan mengangkat sesuatu yang tak terlihat di udara dengan wajah datar. Yang bener aja kamu. Hanya satu kali Bagus ditunjukkan bagaimana rupa Aris sewaktu di rumah sakit minggu lalu. Tapi kalau sekarang jelas ia tidak bisa melihatnya. Ningtyas melonjak-lonjak dari gendongan Bagus. Dia turun dan ikut menjangkau tangan kiri Aris. "Gendong Aris juga, Mas." Bagus menepuk jidatnya lumayan keras. "Aduh, ya Mas ini kan gak bisa lihat Aris, Dek. Gimana sih? Gimana mau ngangkatnya?" "Ya juga ya," seru Firman melepaskan tangan Aris dan tertawa-tawa dengan merangkul pundak Aris yang sangat dingin. Ningtyas menghampiri Bagus lagi dan meminta untuk digendong. "Mas, ngapa sih gak bisa lihat Aris? Kasian loh, dia gak bisa terbang kayak aku sama Firman tadi. Sedih dia tuh." Sejujurnya, Aris biasa saja. Ia tidak tertarik untuk ikut bermain dengan Firman dan Ica karena ia hanya bertugas untuk menjaga Ica. Untuk bermain, sekarang sudah ada Firman yang menggantikannya. Sesuatu terbesit di hati Aris. Hantu anak itu menoleh, menatap Firman dan berkata, "Turun, ada yang butuh bantuan kamu." Aris tidak menjawab dan menghilang begitu saja, hampir membuat Firman terjatuh ke samping karena kehilangan sandaran. Bagus dan Ningtyas masih bermain-main dan Firman tak peduli. Kini ia berlari ke bawah, tepatnya lantai dasar ruko. Di sana ada Parman yang mengarahkan Adi untuk berhati-hati membuka sebuah kotak kayu jati yang sangat sulit dibuka. Firman berdekat dan melihatnya. "Kotak apa itu, Bang?" tanya Firman. Adi melirik dan berkata, "Ini kotak menuju surga." "Wah, surga!" Senang sekali Firman mendengar kata surga. Itu membuatnya semakin penasaran dengan isi kotak surga tersebut. Kamil berdiri dari duduknya. Setelah memasang ban pada gerobak miliknya, laki-laki itu memandang Adi yang kesulitan dan membantunya. "Sini membantu," katanya mengambil alih kotak kayu jati tersebut. Adi terperanjat di tempatnya. "Loh, Om Kamil, kapan datang ke sini?" Idris mengambil air minum botolan di bawah bangku yang diduduki oleh Aris dan mengusap rambut remaja itu dengan gemas. "Aleman kamu ini, so sibuk." "Loh, kok gak sibuk?" bantah Adi yang masih cengok. Kamil hanya bisa menggelengkan kepalanya, maklum, dan membuat kotak kayu jati itu dengan sekuat tenaga. "Nah, wis kebuka. Iki buku-buku apa toh?" Ketika kotak itu terbuka, memang benar pertanyaan Kamil, karena yang ada di sana hanyalah tumpukan buku-buku usang berdebu dan terlihat sangat kuno. Buku tidak jelas isinya dan tampak tidak umum. Melupakan pertanyaan besar, kapan teman ayahnya ini datang, Adi langsung terpaku pada tumpukan buku-buku yang terlihat di matanya sangat berharga. Parman mengambil botol air minum yang sama milik Idris dan meminumnya sampai habis. "Itu kemarin dikirim bareng sama barang-barangnya Kamil yang ketinggalan. Mbak nitipinnya melalui Kamil. Katanya itu titipan dari Mbak buat kamu."
Adi hanya menganggukkan kepalanya cepat dan membawanya naik ke lantai atas ke kamarnya. Firman juga ikut menyusul. Ia berlari di belakang Adi sama antusiasnya. "Itu teman Ica ya, Man?" tanya Kamil yang duduk di samping Idris. "Ya, teman sekelasnya itu. Sama-sama bisa lihat hantu," jawab Idris dengan membuat gerakan ala pesulap. Kamil membuka mulutnya merasa luar biasa. "Untungnya anak sing pada kayak Ica, jadi dia nggak usah berasa beda terus." "Ya, Firman itu bantu Ica banget," timpal Parman dengan senyum tipis. "Diajak tiap hari bolak-balik setelah pulang sekolah, cuma pingin kasih catatan harian sekolah sama Ica." Anak baik. Idris merasa terharu. Ia jadi rindu dengan anak yang berada di Jawa. Firman itu anaknya Pak Giring kan ya, yang kerja di pabrik kertas kota sebelah?" "Iya, dia juga yang punya akses buat jualan di pasar malam." Parman membuka obrolan tentang pekerjaan mereka, terus merembet pada Idris yang mulai berteman dengan banyak orang-orang penting di desa ini. Relasi itu harus dibangun di mana dan kapanpun kaki melangkah. Jika sewaktu-waktu membutuhkan sesuatu, insya Allah akan berguna. Itu kata Idris penuh keyakinan. Beralih pada Adi dan Firman yang kini duduk di atas ranjang kamar Adi dengan wajah serius. Adi bahkan tidak repot-repot harus melepas seragam atau mencuci kaki dan tangan setelah dari luar. Ia mencoba memahami selembar demi lembar tulisan yang ada di sana, tapi nyatanya tidak berhasil. "Ini tulisan aksara Jawa. Nilaiku di bahasa jelek banget," seru Adi dengan gemas. Kesal sekali karena ia tidak berhasil membaca atau sekedar memahami bahasa buku ini. Dia yakin semua buku-buku ini jelas ada kaitannya dengan kondisi adiknya dan Adi harus bisa mengerti semuanya. Firman merebahkan dirinya di atas ranjang dengan hembusan nafas pasrah karena ia juga tidak paham dengan tulisan tersebut. Sejenak, Firman mencium bau bunga kenanga yang hangat. Ia terduduk dan menatap pada nenek berkebaya kuning yang tersenyum kepadanya. Nyai Siti Subadar mengelus puncak kepala Firman lalu menunjuk pada buku yang masih terbuka lebar. "Baca pelan-pelan ya nak, perlahan saja, jangan terburu," itu katanya. Firman kembali memusatkan perhatiannya pada setiap tulisan asing yang perlahan berubah menjadi huruf yang biasa ia baca secara perlahan dan tidak terburu-buru. "Welingku kanggo sing gawa kunci, getih wangi iku dudu donga, nanging amanah sing kudu dijaga supaya ora dadi memalah." Firman secara tiba-tiba membaca pada halaman pertama buku tersebut. Buku tersebut sudah menguning. Ada bercak-bercak noda di sekitarnya, tapi setiap kata yang tergores di sana masih terlihat jelas. Adi spontan memandang Firman dengan pupil mata yang membesar, heran, kagum, dan takjub sekaligus. "Loh, kamu bisa bacanya, Fir?" "Bisa, tapi sedikit." Firman membuka halaman selanjutnya. Seperti pada buku umumnya, ada daftar isi yang tercantum di sana. Tapi Firman tidak bisa membacanya. Setiap goresan tinta di sana saling menyambung, berkelok rumit tanpa bisa dibaca. Adi pun sama, tapi ia tidak menyerah. Kayaknya cukup sampai di sini dulu." Firman mengangguk lamat. "Maaf, kayaknya aku nggak bisa bacanya. Susah banget. Emang ada orang yang bisa baca?" Adi terdiam mendengar jawaban itu. Ia usap rambut keriting Firman, teman adiknya yang sangat pengertian ini. Sejak Ningtyas izin, ia selalu datang ke sini untuk membawa catatan harian dan belajar bersama. Begitu manis. "Kamu gak ngaji sore ini?" kata Adi seraya menutup bukunya dan menempatkannya di atas nakas. Firman beranjak dari atas ranjang. "Oke bang, baca-bacanya nanti sama aku aja ya." Anak laki-laki itu baru akan keluar dari kamar,
Tangannya yang memegang dinding kamar terasa panas, kepalanya berputar, dan bayangan tentang sesuatu yang buram terlintas di kepalanya. Ada Ningtyas dengan kedua tangan diikat menangis dan meronta ketakutan. Di depannya ada makhluk hitam besar yang terlilit rantai yang berusaha memakannya hidup-hidup. Firman merasa tubuhnya mengambang di atas awan, petir menyambar membangunkannya. Saat ia terlonjak dan membuka mata, Adi sudah memegangi tubuhnya yang akan limbung di depan pintu kamar. Kamu gak apa-apa? Tanya Adi khawatir. Firman tiba-tiba terdiam, matanya melotot, melihat ke atas dan kedua tangan yang melambai-lambai. Firman mencoba berdiri tegak. Keringat muncul di sekitar dahinya, matanya yang awas menatap Adi dengan serius. Sekarang dia paham dengan apa yang dikatakan oleh Aris sebelumnya jika ada yang membutuhkan bantuannya. Nanti sepulang ngaji, aku kesini lagi ya. Aku mau baca buku-buku itu, katanya dengan suara pelan. Adi terkesiap sejenak. Firman tidak pernah berbicara dengan nada serendah itu. Iya, tentu saja. Kamu boleh kesini. Nanti baca-baca sama aku ya. Setelah itu, Firman keluar dari kamar, melewati Ningtyas yang telah menunggunya dengan buku catatan di kamarnya. Melihat Firman yang pergi begitu saja, Ningtyas akan beranjak dari sana, tapi Aris menghentikannya. Biarin aja dia pergi, ucap hantu anak itu seraya membaca di samping Nanda yang membuka buku cerita. Dia sakitkah? Tanya Ningtyas yang membuat Nanda mengangkat kepalanya. Kenapa sih, Dek? Ningtyas menggelengkan kepalanya. Aku gak ngomong sama Mbak, tapi ngomong sama Aris. Nanda menggusap tengkuknya yang terasa dingin. Ini masih sore, tapi ia tetap saja merinding. Gadis itu melirik jam di kamarnya, kemudian menutup buku. Yuk, mandi dulu kamu. Udah sore, sebentar lagi azan. Firman panggil juga, suruh pulang ngaji. Dia udah pulang tadi, jawab Ningtyas seraya berdiri dan pergi ke kamar mandi. Nanda juga ikut berdiri mengecek apakah benar Firman sudah pulang atau belum. Sementara Ningtyas, ia bergegas mengambil handuk di depan pintu kamar mandi dan masuk ke dalamnya. Baru saja ia menutup pintu, Ningtyas dikejutkan dengan sesosok wanita berkebaya kuning yang duduk di atas kloset. Cahaya remang-remang yang masuk lewat ventilasi kecil kamar mandi membuat Ningtyas tidak yakin itu siapa. Namun setahunya itu pasti nenek berkebaya kuning yang menjaganya. Jadi dengan rasa percaya diri, ia melangkah mendekat, menepuk pundak seseorang itu. Nenek. Dan saat sosok itu berbalik badan, Ningtyas langsung dihadapkan dengan wajah buruk rubah yang begitu mengerikan. Itu bukan nenek penjaganya, tapi setan lain. Ningtyas melangkah mundur hingga mentok di pintu kamar mandi yang tertutup. Gadis kecil itu terkejut, tidak siap dengan hal semacam itu. Sosok berbaju kuning itu melangkah mendekat. Kaki kanannya terseret-seret setiap berjalan, lumpuh sebagian, wajahnya penuh dengan luka yang terbuka, membusuk, dan berdarah-darah. Nafas Ningtyas tersengal-sengal, jantungnya berdegup dengan kencang seolah ia baru saja berlari mengelilingi lapangan yang sangat luas. Semilir bau amis bercampur dupa mengalir di depan hidungnya. Tepat setelah setan itu mendekat, lalu memiringkan wajahnya berhadapan dengan Ningtyas. Baumu ini semakin harum. Jika tidak segera diselesaikan, nyawa sucimu ini bisa melayang. Dan aku yang akan menjadi pertama menikmati darah manismu anak kecil, kata sosok itu dengan mulut mengecap-ngecap. Ujung lidahnya menjilati dagu Ningtyas dengan lidah panjang yang kasar. Duk duk duk, pintu diketuk dari luar. Tyas, mandinya masih lama nggak? Sesaat Ningtyas menoleh ke arah pintu dan setelahnya sosok setan itu
tidak ada lagi di sana. Tubuhnya merosot ke bawah. Kedua tangannya bergetar samar, ketakutan mencengkramnya erat. Ini bukan sekali dua kali ia ditampaki oleh makhluk-makhluk seperti itu. Tapi tetap saja ia merasa takut, ia iri dengan Firman yang tidak takut sama sekali dengan mereka, berani berinteraksi dan terlihat sangat keren. Tias, duk duk duk. Bagus mengetuk pintu kamar mandi sekali lagi, memastikan jika adiknya benar ada di dalam karena kamar mandi terkunci dari dalam. Iya, Ning Tias berdiri perlahan dan membuka pintu. "Wah, itu kok dagu kamu berdarah?" seru Bagus ketika melihat dagu serta leher adiknya penuh darah. Bagus berteriak memanggil Nanda dan Adi yang masih asik dengan buku-buku di dalam kamar. Mereka bertiga mengerumuni Ning Tias seperti kue manis dan semut-semut rakus, tidak memberikan celah pada siapapun untuk melihat. Nanda dengan cepat membersihkannya dengan sapu tangan dari pipi, dagu dan leher Ning Tias. Darah itu membuat mereka kaget, tapi mereka lebih terkejut karena tidak ada luka fisik di sana. Tiga kakak itu saling memandang satu sama lain, seolah ada telepati pemikiran yang saling terhubung. "Jatuh di mana kamu?" tanya Bagus dan Nanda berbarengan. Tapi Adi membentangkan kedua tangannya, menyuruh kedua kakaknya mundur. Sedangkan ia maju memegang pundak Ning Tias dan berkata serius, "Kamu mulai kena teror dari setan jahat ya?" Suasana di dalam kamar yang semula terang dengan sinar matahari sore yang membias masuk lewat jendela-jendela kecil kamar tiba-tiba saja berubah. Sekitaran menjadi lebih redup, rasa hangat membelai kulit mereka dan bau bunga kenanga tercium lembut. Di atas ranjang terduduk Nenek Siti Subadar dengan tongkat yang berada di sisi kanan. Wajahnya menoleh memandang Ning Tias lurus. Mata Ning Tias terpaku ke sana, pandangannya beralih tidak lagi pada kakak-kakaknya. Itu membuat Bagus, Nanda dan Adi secara perlahan berbalik badan, mencoba mengira siapa yang tengah berinteraksi dengan sang adik. Namun tentu saja mereka tidak bisa melihat apapun kecuali seberkas cahaya matahari yang membekas di atas ranjang. "Bersiap ya, Nduk. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai semakin berat. Dan jangan sampai mati." Kalimat itu terlontar dari mulut Ning Tias, tapi suaranya terdengar seperti suara nenek-nenek yang serak. Setelah itu, Ning Tias kehilangan kesadarannya dan pingsan begitu saja. Pukul 8 malam, Nanda telah tidur menemani Ning Tias yang kembali demam tinggi. Bagus tengah membeli obat di apotik sekitar pasar yang lebih lengkap, dan Parman tengah duduk di ruko yang sedari pagi sengaja ia tutup karena membantu Kamil membuat gerobak jualan. Sekarang ada Idris dan Riris di sana. Mereka kembali membicarakan ini dengan amat serius. Sedangkan Adi, remaja itu duduk di balkon, berbekal selimut, obat nyamuk, buku pepak bahasa Jawa yang tak ia dapat dari mana, dan juga buku usang yang tadi ia baca dengan Firman. Semua ini tentu saja bukan kebetulan. Adi merasa tidak bisa tenang jika belum berhasil membedah buku ini. Namun tetap saja, setiap ia ingin membaca dan mengartikan kalimat yang tertulis di sana, selalu saja berakhir buruk, tidak jelas. Pengen aku robek aja nih buku, gerutunya dengan frustasi. "Jangan disobek lah," Firman serta merta memasuki area balkon dan duduk di samping Adi yang terlihat kesal. Adi kaget, dari mana datangnya bocah kematian ini? Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat Bagus mengangkat kedua bahu dan berkata, "Itu anak nempeng aku ikut ke sini sepulang aku dari apotek." Firman tersenyum lebar mendengar itu. "Aku kan kesini pengen baca buku tadi lagi. Kamu gak mau lihat keadaan Ning Tias dulu?" Gilingan kepala didapatkan. "Gak, Ica sekarang lagi ditemenin sama nenek."
Nenek. Adi mencoba mengingat-ingat. Mungkin nenek yang dimaksud adalah buyut mereka yang menjaga Ningtyas. Kalau gitu, kita nggak perlu khawatirkan ya. Firman memiringkan kepalanya tidak mengerti. Bang, Ica itu kayaknya ada yang mau makan deh. Aku lihat-lihat tadi di depan gerbang ada banyak setan-setan jelek yang kumpul jadi satu. Nenek cuma bisa lindungin sebentar aja karena mereka tuh energinya besar sekali, kayak bulldozer yang mau rubuhin rumah semut. Itulah kayak Ica sama setan-setan jelek itu. Ya, perbandingan yang begitu buruk. Adi menelan ludahnya susah payah. Kepalanya melongok ke bawah. Di bawah sepi dan jalanan lengang. Firman menepuk dahinya. Bang, yang bisa lihat kan cuma aku sama Ica. Bang mana bisa? Ya juga ya, kata Adi menyadari kebodohannya. Kalau rumah semut itu roboh, berarti Adi tidak bisa membayangkan hal-hal buruk lagi. Ia tidak tahan. Lagi bahas apa sih kalian? Bagus datang berjalan mendekat. Dengan iseng ia mengangkat tubuh kurus Firman dan menempatkannya di ubin yang tanpa alas selimut, membuat anak laki-laki itu membalas dengan menggigit paha polos Bagus. Ketika Bagus mengambil alih buku yang hampir sobek di tangan Adi, ia menelisik dengan serius. Kamu bisa baca, Mas? Tanya Adi meremehkan, karena ia tahu betul masnya ini hanya bisa bermain basket atau berkelahi dengan paku dan papan triplek. Hal semacam ini tidak akan ia kuasai. Iki dudu buku dongeng, nanging donga kanggo sing gawa kunci. Sapa sing maca kudu lila dadi tameng kanggo Getiwangi. Baca Bagus dengan pelan. Firman dan Adi terkesiap. Keduanya mendekatkan diri satu sama lain, terus memperhatikan bagaimana Bagus dengan mudah membaca setiap kalimat yang tercantum pada satu halaman ke halaman berikutnya sampai akhir. Eling-elinga dinten 18 sasi 8 nalika srengenge ambyar lan rembulan nembe katon kuwi waktune dalang mangkat ngagesi lakon. Bagus membeku sejenak. Dinten 18 sasi 8 18 Agustus. Emang ada apa di tanggal itu? Mas, coba baca lagi, Mas. Adi membalikkan halaman selanjutnya. Bahasanya berat banget sumpah. Ucap Bagus merasa lemas, seolah energinya terkuras habis hanya untuk membaca buku usang ini. Firman memegang telapak tangan Bagus. Samar. Dia melihat Bagus diselimuti energi kuning yang redup dan buku yang dipegang malah bersinar kuning terang. Berarti buku ini menyerap energi siapapun yang bisa membacanya dan hanya orang terpilih yang bisa membacanya. Oke, berhenti dulu kalau gitu. Putus Adi mengambil alih buku tersebut dan menutupnya. Semua ini jelas, saling berhubungan. Mas masih ingat kan sama yang Ningtyas bilang sebelum dia pingsan tadi? Memangnya dia bilang apa, Bang? Bagus menceritakannya singkat dan Firman ikut menimpali. Aku sempat melihat Ica diikat dan mau dimakan sama setan hitam besar yang layarnya dililit rantai emas. Rantai emas? Itu sama seperti jin peliharaan pesugihan yang coba diputus oleh buyut dan sekarang akan lepas. Firman mencetuskan hal itu karena tiba-tiba ia teringat dengan cerita Ningtyas tentang mimpinya bertemu dengan Siti Subadar. Benar, suara nenek-nenek terdengar di belakang mereka bertiga. Ningtyas berjalan dengan mata yang bersinar lembut, cahaya bulan menyorotinya teduh, tampak tenang, anggun dan cerdas. Kabeh wangsulan wes ana ing kono, wacana lan pahamana aja nganti salah langkah, selak dheweke uga bakal lunga. Ini kedua kalinya Ningtyas dirasuki oleh nenek Siti Subadar dan yang melihat adalah mereka semua, termasuk Riris, Parman dan Idris yang berada tidak jauh dari balkon. Nenek Siti Subadar berada tepat di belakang Ningtyas dan hanya Firman yang bisa melihat nenek itu kembali bicara. Cah ayu iki ora kena dhewean, kudu dijaga karo tameng getih lan mripat batin. Yen siji ucul kabeh bakal acur. Parman mendekat perlahan, ia bersimpu di belakang Ningtyas dan berkata, Nyai Siti Subadar,
Apa yang sebenarnya terjadi pada Ning Tias? Apa yang telah terjadi? Kepala Ning Tias melirik ke belakang tanpa berniat berbalik badan. Lakuana apa yang tertulis ing sana? Setelah itu, Ning Tias jatuh pingsan dan Nyai Siti Subadar hilang dalam kepulan cahaya lembut berbau kenanga. Bagus segera membuka halaman lain inti dari semua ini. Apa yang akan terjadi di tanggal 18 Agustus nanti? Dan kenapa itu harus terjadi? Rantai emas? Dan siapa tameng getih dan beripat batin? Dan apa yang terjadi jika mereka terlambat dan salah jalan? Semua itu Bagus temukan dalam sisa-sisa energinya. Tertulis di sana rentetan kalimat rumit, jawaban dari semuanya. Gawa akris emas sing ora analu tancep na ing gambar sing wis rusak dadi tanda yen kowe wis wani nolak peteng. Artinya, bawalah keris emas tanpa luk dan tancapkan di atas foto sebagai tanda penolak kegelapan. Riris dan Idris juga ikut bergabung, bahkan Nanda yang baru dari kamar dengan muka bantal yang kebingungan. Tertulis lagi, pada tanggal itu, jangan keluar rumah setelah matahari tenggelam dan jangan berhenti membaca doa meskipun ada suara yang memanggil nama mereka. Bagus merasa dadanya sesak, matanya berkunang-kunang seperti ia baru saja menyelam ke dalam laut yang sangat dalam tanpa alat bantu. Bibirnya bergetar membaca kalimat terakhir pada lembar terakhir buku tersebut. Iki nempe wiwitan sangkan paraning uripmu anak ing tanah Jawa, temonanam bakariman, jaluk tulung supaya simpul nasab iki ora dadi talipati. Tepat pada kalimat terakhir, Bagus menyerah dan buku tersebut jatuh dari pangkuannya. Adi segera membantu masnya yang limbung dan Firman memegangi dari sisi lainnya. Riris menyentuh pundak Parman. Semuanya bisa selesai kalau kalian pergi ke Jawa. Temui Mbak Kariman, beliau adalah pintunya dan Ica adalah kuncinya. Kenapa Ica sampai kena sawan bangkai? Itu karena dia tengah diincar banyak makhluk, sebab ia wangi dan pemegang kunci makhluk pesugihan yang Nyai Siti Subadar rantai. Adi mengangguk, kepalanya mantap. Pintunya terbuka dan kuncinya ada di sini. Kalau kuncinya dihancurkan seperti buldoser merubuhkan rumah semut, pintunya tidak akan pernah bisa terkunci kembali dan akan terjadi malapetaka. Ini sama persis yang dialami oleh istrimu, Man. Waktu itu kamu dan kita semua gak tahu tentang hal semacam ini. Sekarang kita tahu pasti apa yang bisa dilakukan sebelum tanggal 18 Agustus. Riris menatap semuanya yang ada di sana satu persatu. Yang berangkat cukup Adi, Firman sama kamu aja, Man. Kening Nanda berkerut tanda tak terima, sedangkan Bagus tak punya tenaga untuk membantah. Nanda, percaya deh, Ica akan lebih aman jika Adi dan Firman ikut ke sana. Kamu harus jaga tempat ini dengan bagus selama mereka pergi, ngerti kan? Meskipun berat hati, Nanda menganggukkan kepalanya. Waktu bergulir lambat. Firman dan Tias mengambil cuti selama 5 hari. Bulan juga telah berganti. Agustus menyambut mereka dengan teriknya panas matahari yang menyengat. Parman telah menentukan tanggal dan mereka juga bersiap untuk pergi ke Jawa menaiki kapal laut yang memakan waktu 3 hari penuh. Pagiring didatangi oleh Parman secara personal dengan permohonan yang begitu penuh keputusasaan untuk mengizinkan Firman ikut dengannya ke tanah Jawa dan Pak Giring memperbolehkannya. Baginya, semenjak ada Ica dan keluarga Parman, anaknya jadi punya teman bermain. Daripada di rumah yang sepi, ia juga merasa kasihan dengan kondisi Ning Tias dan tidak bisa membayangkan jika itu adalah Firman. Mereka berangkat jam 8 malam pada hari Minggu tanggal 15 dari Ruko dan tiba di Pelabuhan Semayang hari Senin tanggal 16 Agustus jam 4 sore. Perjalanan yang sangat panjang hingga sampai di Pelabuhan Semayang. Kamu harus kembali ya, sehat dan gak luka. Jangan ninggalin kita kayak ibu. Sepenggal kalimat dari Nanda itu menusuk dada semua orang. Nanda
Bagus, Idris, Riris, Kamil, dan juga Rita yang mengantar mereka ke pelabuhan Semayang. Setelah check-in keberangkatan, kapal lepas jangkar pada jam 6 sore. Estimasi tiba mereka di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus jam 3 pagi. Perjalanan kapal mereka pilih karena energi Ningtyas yang tinggi. Takutnya gadis itu akan merasa sesak dan energinya berbenturan dengan entitas yang ada di atas sana. Dan kapal memang bukan perjalanan yang bisa dikatakan aman, tapi hanya ini pilihan mereka. Setelah mereka mendapat nomor ranjang tidur, Adi segera menaburkan garam kasar yang telah ia bacakan doa di sekitar tempat tidur Firman dan Ningtyas. Mereka berdua akan tidur di tengah-tengah antara Parman dan Adi. Ini pengalaman pertamaku naik perahu sebesar ini nih. Mata Firman terpejam dengan kedua tangan yang terbentang merasakan angin yang berembus kencang yang bisa saja menerbangkan tubuh kurusnya. Saat ini, Ningtyas, Adi, dan Firman tengah duduk di dek kapal. Di sana juga ada banyak sekali orang duduk menyaksikan pekatnya malam di atas kapal. Langit begitu cerah dengan gemerlap bintang yang menghias di atas sana. Ningtyas memandang ke atas dengan mata kecil yang berbinar. Rasanya suhu badannya masih tinggi, panas, dan semuanya terasa berat bagi dirinya. Perjalanan ini begitu mendadak dan ia sama sekali tidak mengira akan mengalami hal sebesar ini. Meskipun ia masih belum sepenuhnya faham tentang kematian sang ibu, tapi ia faham jika sang ibu meninggal sebab apa yang tengah terjadi kepadanya kini. Pertanyaan besar menggantung di benaknya. Apakah dia bisa hidup dan kembali sehat tanpa luka seperti apa yang dikatakan oleh mbaknya? Atau dia akan bertemu dengan ibunya dan meninggalkan dunia ini? Semuanya terasa sukar baginya. Pundaknya melemas, tak sanggup jika memikirkan hal-hal yang ada di depannya nanti. Ini bukan perahu, tapi kapal. Koreksi Adi yang duduk di belakang keduanya dengan buku di tangannya. Dia masih harus menelaah semua tulisan di sana yang setelah dibaca masa waktu itu, sekarang semua hurufnya bisa dia baca. Sangat mudah, berbeda dengan waktu pertama kali. Apa bedanya? Sama-sama di atas air, Firman memegang erat pagar pembatas kapal dan melongokkan kepalanya ke bawah pada laut hitam yang terlihat di matanya seperti tumpukan belulang manusia yang mati kedinginan atau termakan makhluk-makhluk aneh. Adi menghela nafas. Ia tutup bukunya lalu menarik belakang kerap baju Firman mundur. Perahu itu kecil, kapal itu besar, dan keduanya tidak di atas laut, tapi mengambang di laut. Satu lagi, jangan lihat ke bawah kayak gitu. Kalau tidak, nanti ikan paus muncul tiba-tiba dan hap, memakan kepalamu. Jerit Firman dramatis membayangkan jika kepalanya dimakan oleh hewan sebesar itu. Ningtyas tertawa kecil melihat kelakuan Firman, hiburan yang cukup membuatnya rileks. Adi menarik Ningtyas untuk duduk di atas pangkuannya dan memeluknya erat. Dingin gak, Dek? Ningtyas menyamankan dirinya di pelukan kakaknya dan mengangguk. Dingin, mau tidur. Oke, tunggu ayah dulu ya. Sebelum tidur, kita makan dulu. Tak lama kemudian, Parman pun datang mengajak mereka masuk dan duduk di atas ranjang kapal milik mereka. Udara terasa panas dengan banyaknya orang yang ada di sini, tapi cukup nyaman untuk mereka. Setelah makan, Firman dan Ningtyas tertidur karena kenyang. Adi duduk di samping mereka, masih dengan buku yang sama, sedangkan Parman keluar ingin merokok. Perjalanan di atas kapal terasa tidak nyaman. Air dengan arus yang kuat membuat kapal terbentur ombak yang cukup besar. Pukul 1 dini hari, pada hari Selasa, kebanyakan semua orang telah terlelap tidur.
Suara deru mesin kapal terdengar rendah, beradu dengan hantaman ombak besar di tengah lautan. Di ranjang dek ekonomi terasa pengap. Ningtyas merasa dadanya ditekan, nafasnya sesak, ia tak bisa bergerak sama sekali. Suhu ruangan naik drastis, sangat dingin, tapi keringat mengucur di dahinya, rambutnya lepek, bajunya terasa basah seperti terkena guyuran air laut. "Mas," panggil Ningtyas dengan mulut terbuka, tapi tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Tatkala ia membuka mata, di atas tubuhnya duduk sesosok wanita berambut panjang. Pakaiannya lusuh, basah, membasahi pakaian Ningtyas. Jemarinya yang panjang membelai dagu Ningtyas. Lidahnya terjulur, bermain-main di depan wajah gadis itu. Sosok wanita itu tidak mengatakan apapun, hanya bermain-main dengan lidahnya, mengendus leher Ningtyas, kemudian pergi begitu saja. Tubuh Ningtyas yang awalnya tidak bisa digerakkan perlahan terasa bebas. Dia langsung bangun, terduduk, dan mengambil nafas sebanyak-banyaknya. Celana yang ia gunakan sepenuhnya basah, tapi untungnya tidak mengenai Firman yang sudah tertidur dengan mengemut jempolnya. Ningtyas melihat ke arah Mas dan ayahnya bergantian. Rasa-rasanya tidak enak membangunkan mereka hanya karena celananya basah dan ingin mengganti yang baru. Jadi, ia putuskan mengambil celana pengganti dan akan berganti sendiri ke kamar mandi. Ketika ia turun dari ranjang, kakinya menginjak sesuatu. Kumpulan garam dapur yang disebarkan oleh Adi dengan doa, itulah yang menjaganya tadi sehingga sosok tadi tidak bisa menyakitinya. Kamar mandi kelas ekonomi ada di ujung lorong dek penumpang di bagian paling belakang. Lorong itu sempit, terbuat dari besi bercat hijau tua yang telah mengelupas. Lampu neon tunggal berkedip-kedip dengan cepat, cahaya kekuningan membuat bayangannya berkedut. Ningtyas memeluk celana bersihnya di depan dada. Lantai terasa licin dan lengket. Ningtyas terus berjalan melewati kabin-kabin yang berjejer dengan nomor kamar yang hampir hilang. Langkah kakinya terasa berat. Bau sabun murahan bercampur amis tercium pekat. Beberapa saat kemudian, Ningtyas berdiri di depan sebuah pintu dengan tulisan kamar mandi. Lalu di sebelahnya ada tulisan wanita. Ningtyas memasuki salah satu bilik dan menutup pintu kamar mandi. Dengan susah payah, ia menaiki kloset duduk, menyampirkan celananya di sana, dan berdiri di depan wastafel. "Panas banget, apa aku mandi ya? Tapi udah malam, kalau ayah tahu nanti dimarahin," kata gadis itu yang mengurungkan niat untuk mandi. Dia hanya membasuh wajahnya dengan air dingin. Biasanya air di wastafel akan turun begitu saja, tapi kali ini airnya tidak mengalir. Karena Ningtyas matikan, ia bergegas berganti celana baru, tapi air di wastafel tak kunjung turun. Perlahan, air bening itu berubah menjadi keruh kecoklatan. Degup jantungnya berdetak lebih kencang. Dengan cepat, ia tarik celana basahnya dari atas sampiran, membuka pintu kamar mandi dan berlari keluar dari area sana. Terdengar ringisan panjang belengking di belakang Ningtyas. Suara derap langkah di atas besi berderit-derit ketika Ningtyas menoleh sebentar. Sebelum melewati tikungan lorong, dia bisa melihat sosok wanita berpakaian lusuh, rambut panjang yang tadi mendudukinya sekarang merangkak cepat di atas langit-langit dek dengan tubuh posisi kayang. Ningtyas menjadi tertahan. Licinnya lantai kamar mandi membuatnya hampir terjatuh dan menabrak dinding besi. Sosok wanita itu merangkak lebih cepat dan tepat akan menerjang Ningtyas. Gadis itu merasakan tubuhnya ditarik dan diajak berlari ke arah tempat mereka tidur. "Kamu kok ngebangunin aku sih?" Yang menarik tangan Ningtyas adalah Firman. Keduanya sekarang duduk di atas ranjang dengan nafas ngos-ngosan. Mereka sudah merasa aman karena telah berada di lingkaran garam kasar dari Adi. Ningtyas menerima sebotol minuman yang diberikan oleh Firman dan menenggaknya hingga habis.
Maaf, aku nggak tega bangunin kalian. Ning Tias mengungkapkan penyesalannya. Firman menghela nafas. Kalau kamu nggak mau ngerepotin aku, ya berarti aku balik aja ke sekolah. Aku nggak mau ambil libur, terus dimarahin Bu Ros karena dituduh cari-cari alasan biar nggak sekolah. Maaf, aku nggak maksud gitu. Malam itu, mereka memang tidur bersisian. Tapi Firman mendekatkan dirinya pada Adi seolah-olah menjauhkan diri dari Ningtyas. Dia kesal sekali pada Minggu. Ia sudah rela meninggalkan sekolah dan jauh dari ayahnya, tapi tetap saja tidak berguna di sini. Ningtyas tertawa kecil. Ini adalah Firman yang menggebu-gebu dan yang paling ia kenal. Jari kelingkingnya ia sodorkan di depan Firman. Janji dulu, kalau aku kenapa-napa kamu harus sedia. Janji yang terlihat aneh, tapi Firman menyanggupinya. Janji. Aris sedari awal memang ikut naik kapal, tapi ia sama sekali tidak mendekati Ningtyas ataupun Firman. Dia hanya berdiri di pojokan, berdiri dan melihat semuanya. Ketika janji itu diucapkan, tiba-tiba saja Ningtyas dan Firman mendekatinya dan menyodorkan jari kelingking mereka yang telah bertaut. Ayo janji, paksa Firman. Aris tidak pernah merasakan perasaan hangat seperti ini. Perasaan diterima dan diingat. Dengan senyuman tipis, dia ikut menautkan jari kelingking dan berkata, janji. Pulau Jawa sudah ada di depan mata. Perjalanan panjang akan segera berakhir, dan Ningtyas harus menghadapi semuanya tanpa rasa takut. Harus tetap berdiri tanpa goyah dan meyakini dengan pasti jika mereka semua memiliki derajat yang paling rendah daripada manusia. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Serapina, kisah Ningtyas. Makin seru aja nih ya kisah Ningtyas ya. Dan bagaimana di sini Ningtyas harus bertolak ke tanah Jawa dari Kalimantan Timur ke Jawa dengan menggunakan kapal laut. Perjalanan cukup panjang teman-teman, 3 hari ya. Dan di sini Ningtyas didampingi juga oleh Firman nih, sahabatnya, teman sekelasnya yang sama-sama indigo. Waduh, ini kira-kira misi mereka berhasil nggak nih ya? Mereka harus menemui Mbah Kariman, kakek dari Ningtyas, untuk memutus atau menghancurkan jin pesugihan yang telah dirantai itu. Waduh. Nih saya suka nih ya. Jadi di sini Aris juga ikut teman-teman. Aris ini adalah sahabat gaib Ningtyas dan juga sahabat gaib dari Firman. Keluarganya kayaknya udah mulai berdamai nih sama keadaan ya. Jadi bagus, Adi, Nanda tuh udah paham nih sama karakter Ningtyas dan juga karakter dari si Firman. Parman pasti selaku ayah, deg-degan dong. Apakah anak ini akan bisa selamat? Apakah mereka akan bisa selamat kembali ke tanah Kalimantan? Waduh. Wah, pokoknya teman-teman jangan sampai ketinggalan ya untuk kisah Ningtyas di episode selanjutnya. Buat Serapina, terima kasih banyak atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisahnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber di channel Ilo Ekstrim. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga jangan lupa diklik. Dan boleh dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.